Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan melakukan pembahasan mata pelajaran IPA kelas 7 buku PR Intan Pariwara halaman 212 penilaian harian. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Kegiatan berikut yang dapat meningkatkan energi potensial adalah titik-titik. Penjelasannya adalah energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh ketinggian, sedangkan energi potensial bekas dipengaruhi oleh perubahan panjang. Menjatuhkan pensil dari ketinggian tertentu mengakibatkan ketinggian berkurang sehingga energi potensialnya menurun. Menggelindingkan bola bowling mengubah energi potensial menjadi energi kinetik sehingga energi potensialnya berkurang. Lampu menggunakan energi listrik dan diubah menjadi energi cahaya. Saat menyalakan lampu, energi yang terbuang menjadi panas sehingga energi potensial dari listrik berkurang. Meregangkan tali mengakibatkan panjang tali bertambah sehingga energi potensialnya meningkat. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah do, meregangkan tali. 2. Perhatikan perubahan energi berikut. Energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi seperti diagram di atas ditunjukkan oleh peristiwa titik-titik. Penjelasannya adalah senter yang dinyalakan mengalami perubahan energi kimia menjadi energi listrik lalu menjadi energi cahaya. Lilin yang menyala mengalami perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya. Sedangkan mobil yang bergerak mengalami perubahan energi kimia menjadi energi listrik, lalu menjadi energi gerak. Kompor untuk memasak mengalami perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya. Sehingga untuk soal nomor 2 jawabannya adalah B, mobil yang bergerak. Soal nomor 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka titik-titik. Penjelasannya adalah cahaya matahari merupakan energi terbarukan karena ketersediaannya tidak membutuhkan waktu lama. Meskipun malam tidak ada cahaya matahari, tetapi siang hari akan tersedia cahaya matahari dalam jumlah yang melimpah. Nuklir termasuk energi yang tidak terbarukan karena ketersediaannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah C, 2 dan 3. 4. Sumber energi listrik dari gelombang air laut menjadi salah satu sumber energi alternatif yang mulai dikembangkan. Akan tetapi, pembangkit listrik ini mempunyai kelemahan, yaitu penjelasannya adalah pembangkit listrik tenaga gelombang air laut dapat menghasilkan listrik setiap saat. Kelemahan pembangkit listrik ini diantaranya energi listrik yang dihasilkan tidak stabil tergantung besar kecilnya gelombang laut. Selain itu, pembangkit listrik ini juga merusak ekosistem air. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah B. 5. 3 bola dengan massa dan ketinggian berbeda dijatuhkan di atas pasir sehingga membentuk cekungan seperti diperlihatkan gambar berikut. Data keempat bola dan ketinggian yang mungkin adalah titik-titik. Gambar 1, ini cekungannya setinggi 1,5 cm. Gambar 2, cekungannya setinggi 2 cm. Dan gambar 3, cekungannya setinggi 1 cm. Penjelasannya adalah cekungan pada pasir menunjukkan energi potensial yang dimiliki oleh bola. Makin dalam cekungannya terbentuk, makin besar energi potensial bola. Berdasarkan gambar urutan cekungan dari yang terdalam adalah 2, kemudian 1, 3. Nah,
berdasarkan perkalian massa dan ketinggian. Nah, jadi kita juga harus mengukur hasil kali antara massa dengan ketinggian. Nah, ini kita peroleh massanya berapa. Nah, sehingga nanti berdasarkan ukuran perkalian massa dan ketinggian, nanti ukuran yang paling tepat ini adalah jawaban yang C. Penjelasannya, uraiannya, cara menghitungnya dapat kalian perhatikan. Bola bermassa 500 gram dilepaskan dari ketinggian 2,4 meter. Bola jatuh ke tanah dan memantul dengan ketinggian H2. Energi potensial ada yang berubah menjadi energi panas sebesar 4 Joule selama jatuh. Tinggi pantulan bola maksimum adalah. Penjelasan untuk soal nomor 6 ini kita mengerjakannya menggunakan hukum kekekalan energi. Energi potensial ada yang berubah menjadi energi panas. Dengan demikian, energi mekanik pada kondisi pertama adalah pengurangan energi potensial awal dengan energi panas. Pada kondisi kedua ditanyakan adalah ketinggian maksimal, sehingga energi mekanik pada kondisi kedua adalah energi potensial dengan ketinggian H2. Nah, bagaimana perhitungannya dapat kalian simak pada layar. Dari hasil perhitungan diperoleh jawabannya yang B, 1,6 meter. 7. Roller coaster yang tidak cukup energi untuk menuju puncak bukit kedua adalah titik-titik. Pada soal ini digunakan hukum kekekalan energi. Energi mekanik di setiap titik sama. Pada gambar, ketinggian puncak pertama menentukan energi potensial yang dimiliki oleh roller coaster. Jika dianggap tidak ada energi yang hilang, maka energi potensial puncak pertama paling tidak harus sama dengan energi potensial pada puncak yang kedua. Jika puncak kedua lebih rendah dari puncak pertama, maka roller coaster dapat mencapai ke puncak kedua. Namun jika puncak kedua lebih tinggi dari puncak pertama, maka energinya tidak cukup. Dengan demikian, roller coaster yang tidak dapat mencapai puncak kedua adalah pada gambar yang C, karena ketinggiannya puncak yang kedua di atas ketinggian puncak yang pertama. 8. Dua kapal identik bergerak dari titik awal yang sama. Posisi kapal pada pukul 15.00 dan 15.05 difoto menggunakan drone terlihat seperti pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Pada gambar diperlihatkan bahwa kapal 2 berada di depan kapal 1. Artinya, kapal 2 bergerak lebih cepat dibanding kapal 1. Kecepatan berbanding lurus dengan energi kinetik. Energi kinetik sebanding dengan banyaknya bahan bakar yang digunakan. Dengan demikian, kapal 2 menggunakan bahan bakar yang lebih banyak daripada kapal 1. Jawabannya yang D. 9. Mobil bergerak dengan kecepatan V sehingga memiliki energi kinetik sebesar E. Saat kecepatan mobil menjadi 2V, energi kinetik mobil menjadi titik-titik. Penjelasannya ini adalah mobil A dengan B atau kedua mobil ini memiliki massa yang sama, yaitu dimisalkan M. Sedangkan kecepatan mobil berubah dari V menjadi 2V. Dari hasil perhitungan menggunakan energi kinetik, nanti diperoleh hasil bahwa energi kinetik yang kedua atau EK2-nya sebesar 4 kali E atau 4 kali energi kinetik awal. Sehingga jawaban untuk soal nomor 9 adalah D. Bagaimana perhitungannya yang lebih jelas dan lebih rinci dapat kalian perhatikan.
Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dita dan Boni melakukan percobaan pegas dengan variasi gaya. Data yang diperoleh diproyeksikan menjadi grafik seperti berikut. Berdasarkan grafik, energi potensial pegas saat pegas diberi gaya 1,25 Newton adalah titik-titik. Di sini yang searah sumbu Y ini adalah gaya, sedangkan sumbu X-nya ini adalah pertambahan panjang. Nah, 1,25 gaya 1,25 ini berarti letaknya di antara 1 dan 1,5 di tengah-tengahnya sini, sehingga kalau kita tarik ke sini, di sini berarti tengah-tengahnya 4 dan 6 ini ada 5. Nah, di sini tadi satuannya di sini tadi senti, maka ini satuan ini harus kita ubah menjadi meter, sehingga setelah dilakukan perhitungan nanti akan didapatkan energi potensial pegas ini sebesar 0,03125 Joule yang A. Perhitungannya dapat kalian lihat pada layar. 11. Perhatikan tabel kalori beberapa jenis makanan berikut. Urutan makanan yang mengandung kalori paling banyak hingga paling sedikit adalah, di sini nanti kita harus menghitung dulu banyaknya kalori dari masing-masing zat yang dihasilkan, mulai dari makanan nasi, sosis, dan juga es krim. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein merupakan zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi. Dalam 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kalori, sedangkan 1 gram protein dan 1 gram karbohidrat masing-masing akan menghasilkan kalori sebesar 4 kalori. Sehingga nanti akan kita lakukan perhitungan untuk masing-masing ini. Jadi untuk karbohidratnya ini dikalikan 4, proteinnya dikalikan 4, dan lemaknya ini dikalikan dengan 9, sehingga nanti untuk nasi ini akan diperoleh totalnya 14 kali 4 ini 56, 4 kali 4 16, kemudian 5 kali 9 45. Kalau ketiga ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 117 kalori. Untuk sosis, karbohidratnya ini 0, maka nanti 0 kali 4 sama dengan 0. Proteinnya 18 kali 4 berarti sama dengan 72, dan lemaknya di sini 28 kali 9 berarti sama dengan 252. Kalau ini kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 324 kalori. Sedangkan es krim, karbohidratnya 17 kali 4 sama dengan 68. Proteinnya 2,5 kali 4 sama dengan 10, kemudian lemaknya 7,9 kali 9 ini adalah 71,1, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 149,1. Sehingga dari sini yang mengandung kalori paling besar ini urutannya adalah sosis, kemudian es krim, yang terakhir adalah nasi. Jawaban untuk soal nomor 11 adalah A. 12. Saat mengkonsumsi makanan berlemak akan dihasilkan tenaga yang lebih banyak daripada mengkonsumsi bahan makanan lain dalam jumlah yang sama. Hal tersebut terjadi karena zat-zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi yaitu lemak, karbohidrat, dan protein. Kandungan kalori dalam setiap gram zat berbeda-beda. Untuk setiap gram lemak menghasilkan sekitar 9 kalori. Setiap gram karbohidrat menghasilkan energi sekitar 4 kalori, dan setiap gram protein menghasilkan energi sekitar 4 kalori.
Oleh karena itu, saat mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, akan memperoleh energi yang lebih tinggi daripada mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Untuk soal nomor 12, ini jawabannya adalah yang D. 13. Seseorang yang sedang terserang flu disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi kaldu daging ayam dan telur. Hal ini dikarenakan senyawa utama yang terkandung dalam kedua makanan berfungsi untuk penyakit flu disebabkan oleh adanya virus yang menyerang tubuh. Saat ini belum ada obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit karena virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus akan sembuh dengan sendirinya apabila sistem kekebalan tubuh membaik. Oleh karena itu, seseorang yang terserang penyakit flu disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan berprotein seperti kaldu ayam dan telur. Hal ini karena molekul protein berguna untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Adapun menjaga suhu tubuh dan melarutkan vitamin A, D, E, dan K ini adalah fungsi dari lemak. Lemak dapat ditemukan pada makanan seperti alpukat, daging, dan ikan. Sementara itu, untuk membantu dalam penyerapan kalsium merupakan peran dari karbohidrat. Contoh makanan penghasil karbohidrat adalah nasi, ubi jalar, dan jagung. 14. Asam amino penyusun protein dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Pernyataan yang benar mengenai kedua asam amino tersebut adalah asam amino penyusun protein dalam tubuh tersusun atas dua macam, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh dan hanya diperoleh saat mengkonsumsi makanan berprotein. Contoh asam amino esensial yaitu isoleusin, leusin, lisin, metionin, valin, triptofan, thionin, dan fenilalanin. Adapun beberapa makanan yang mengandung asam amino esensial adalah susu, ikan, kacang polong, kacang almond, dan kacang tanah. Sementara itu, asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Contoh asam amino non-esensial yaitu alanin, asparagin, glisin, glutamin, prolin, asam glutamat, asam aspartat, arginin, histidin, dan sistein, dan serin. Pembentukan protein baru membutuhkan 75% asam amino yang terdiri atas asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Untuk soal nomor 14 ini jawabannya yang B. Nomor 13 tadi jawabannya adalah yang C. 15. Perhatikan gambar berikut. Proses yang berlangsung pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah huruf X ini adalah tilakoid. Di dalam tilakoid terdapat klorofil yang berguna untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. ATP digunakan oleh tumbuhan dalam pembentukan glukosa pada tahap selanjutnya. Jawabannya adalah yang A. 16. Proses yang tergolong anabolisme terdapat pada angka. Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana, misalnya proses pembentukan makanan atau karbohidrat dari molekul sederhana CO2 dan H2O pada proses fotosintesis. Sementara itu, katabolisme merupakan proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Misalnya, proses respirasi yang menguraikan molekul kompleks berupa makanan menjadi molekul sederhana dengan menghasilkan energi. Jawabannya ini adalah yang C, 2 dan 3. 17. Nindi melakukan percobaan fotosintesis menggunakan alat peraga Ingenhousz.
Setelah terpapar cahaya matahari selama 10 menit, muncul gelembung udara. Selanjutnya, Nindi menambahkan larutan NaOH ke dalam alat peraga tersebut beberapa menit kemudian. Gelembung udara yang terbentuk makin sedikit. Penurunan laju fotosintesis pada percobaan dipengaruhi oleh titik-titik. Larutan NaOH yang dimasukkan ke dalam air akan berikatan dengan CO2 membentuk Na2CO3 dan H2O. Hal ini dapat menurunkan konsentrasi CO2 yang digunakan dalam proses fotosintesis. Akibatnya, laju fotosintesis akan menurun yang ditandai dengan berkurangnya gelembung udara yang dihasilkan. Intensitas cahaya dan kadar fotosintat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis tetapi tidak disebabkan oleh penambahan NaOH dalam air. Sementara itu, oksigen merupakan salah satu hasil dari fotosintesis. Tetapi keberadaannya tidak mempengaruhi proses fotosintesis. Jawabannya ini adalah yang D. 18. Perhatikan uji makanan berikut. Berdasarkan hasil uji makanan dapat disimpulkan bahwa uji kandungan makanan menggunakan reagen Fehling A dan B tujuannya untuk menguji karbohidrat berupa glukosa. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat berupa glukosa yang diuji dengan Fehling A plus B akan menunjukkan hasil berupa perubahan warna menjadi merah bata dan terbentuk endapan merah. Sementara itu, uji kandungan makanan menggunakan reagen biuret bertujuan untuk menguji protein. Bahan makanan yang mengandung protein jika diuji menggunakan biuret akan menunjukkan perubahan warna menjadi ungu. Dengan demikian, bahan makanan 1 merupakan sumber karbohidrat berupa glukosa, sedangkan bahan makanan 2 merupakan sumber protein. Sehingga jawabannya ini yang benar adalah yang A. 19. Dalam proses pencernaan lemak, cairan empedu berfungsi. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Cairan empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi tetesan halus sehingga lebih mudah dicerna dan diserap tubuh. Sementara itu, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol merupakan fungsi enzim lipase. Membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan merupakan fungsi asam klorida yang dihasilkan oleh lambung. Mengaktifkan enzim tripsinogen menjadi tripsin, ini adalah fungsi dari enzim enterogenase. 20. Perhatikan gambar rangkaian percobaan di bawah. Di sini ada KOH atau NaOH terbungkus kapas, kemudian ada belalang, ini adalah eosin. Pada percobaan tersebut menunjukkan adanya pergerakan larutan eosin dalam pipa kapiler berskala ke arah dalam. Jika terdapat penambahan 1 ekor kecoak ke dalam tabung reaksi, larutan eosin dalam pipa kapiler akan bergerak makin titik-titik. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bernafas itu membutuhkan oksigen. Hasil positif ditunjukkan dengan bergeraknya larutan eosin pada pipa kapiler berskala ke arah dalam. Pergerakan larutan eosin ke arah dalam memperlihatkan bahwa terjadi proses penghirupan udara yang di dalamnya terdapat oksigen. Jika dalam tabung respirometer ditambahkan 1 kecoak, maka kebutuhan oksigen akan makin banyak, sehingga peningkatan kebutuhan oksigen dapat menyebabkan pergerakan larutan eosin ke arah dalam makin cepat. Hal ini dikarenakan udara yang dihirup semakin banyak. Ini jawabannya adalah C, cepat ke arah dalam. Kita lanjutkan ke soal bagian B.
Yunan memiliki massa 50 kg, sedangkan Uzan memiliki massa 30 kg. Jika mereka berlari dengan kecepatannya sama, perbandingan energi kinetik Yunan dan Uzan adalah jadi di sini karena dinyatakan kecepatannya sama, maka yang mempengaruhi hanya massa. Sehingga energi kinetik Yunan dibandingkan energi kinetik Uzan ini hanya dibandingkan berdasarkan masanya, sehingga sama dengan 50 dibandingkan 30 atau sama dengan 5:3. 2. Kelapa jatuh dari pohon setinggi 5 meter. Pada ketinggian 2 meter, energi kinetik kelapa sebesar. Untuk soal nomor 2 ini nanti kita menghitungnya dengan persamaan energi mekanik, di mana energi mekanik di setiap titik sama dan merupakan hasil penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik. Ini nanti untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah 3 mg. 3. Energi bunyi terjadi akibat getaran sebuah benda. 4. Contoh kegiatan yang menunjukkan energi kinetik antara lain bola bergerak saat ditendang dan mobil bergerak di jalan raya. 5. Hidrogen dapat digunakan sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi dan batu bara karena terbarukan dan ramah lingkungan. 6. Sumber energi bagi tubuh diperoleh dari beberapa senyawa utama yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga senyawa tersebut yang dapat menghasilkan energi paling banyak adalah lemak. 7. Tahap perebusan daun dengan menggunakan alkohol pada uji Sachs bertujuan untuk melarutkan klorofil. 8. Perubahan asam amino menjadi asam keto sebelum memasuki tahap glikolisis terjadi melalui peristiwa transaminasi. 9. Pada proses katabolisme karbohidrat, enzim yang berperan untuk menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida dalam usus halus yaitu maltase, sukrase, dan laktase. 10. Senyawa yang dibutuhkan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi bagi tubuh adalah glukosa dan oksigen. Lanjut ke soal bagian C. Bagaimana set percobaan yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa energi potensial dipengaruhi oleh massa benda? Jawabannya, jika ingin membuktikan pengaruh massa benda terhadap energi potensial dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. 1. Siapkan bola dengan massa yang berbeda. 2. Jatuhkan bola di ketinggian yang sama di atas pasir. 3. Amati kedalaman cekungan pada pasir. 4. Ukur kedalaman cekungan pada pasir. 5. Bola yang bermassa paling besar akan membentuk cekungan yang paling dalam. 2. Menurut hukum kekekalan energi, bola yang dipantulkan tidak akan pernah berhenti. Namun pada kenyataannya bola berhenti. Mengapa demikian? Jawaban, saat bola memantul ada gaya gesek terhadap udara yang menyebabkan energinya hilang. Selain itu, energi bunyi juga mengakibatkan hilangnya energi. Dengan demikian, bola lama-kelamaan akan berhenti. 3. Perhatikan gambar lintasan roller coaster berikut. Massa roller coaster dan penumpang maksimal adalah 2000 kg. Di titik A, roller coaster hanya mengandalkan energi potensial untuk bergerak ke titik B. Dari data, tentukan A, energi kinetik,
Kemudian B, kecepatan di titik C, C energi kinetik di titik D, dan D energi kinetik di titik E. Nah, masing-masing jawabannya dapat kalian lihat pada rincian berikut. 4. Perhatikan komposisi zat gizi pada kedua kemasan makanan berikut. Makanan kemasan A menghasilkan energi yang lebih banyak daripada makanan kemasan B. Hal tersebut dikarenakan makanan kemasan A mengandung karbohidrat yang lebih banyak daripada makanan kemasan B. Karbohidrat merupakan senyawa yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Menurut pendapatmu, benarkah pernyataan di atas? Kemukakan alasannya. Pernyataan tersebut salah. Makanan kemasan A memiliki energi yang lebih sedikit daripada makanan kemasan B. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan. Makanan kemasan A lemaknya 7, sehingga ini 7 kali 9 sama dengan 63. Proteinnya 2 kali 4 sama dengan 8. Karbohidratnya 18 kali 4 sama dengan 72. Kalau kita jumlahkan totalnya ada 143. Sedangkan makanan B lemaknya 18 kali 9 sama dengan 28 kalori. Proteinnya 2 kali 4 sama dengan 8 kalori, dan karbohidratnya 7 kali 4 sama dengan 28 kalori. Kalau kita jumlahkan semuanya totalnya ada 198 kalori. Dari perhitungan, makanan kemasan A hanya menghasilkan 143 kalori, sedangkan B 198 kalori. Jadi energi pada makanan B lebih banyak daripada pada makanan A. 5. Perhatikan rangkaian percobaan berikut. Jelaskan perbedaan hasil percobaan fotosintesis menggunakan ketiga rangkaian percobaan di atas. Rangkaian mana yang menghasilkan gelembung paling banyak? Pada gambar disajikan 3 rangkaian percobaan Ingenhousz yang diberi perlakuan yang berbeda. Pada rangkaian A, perlakuan kontrol. Pada rangkaian A akan terbentuk gelembung gas. Pada rangkaian B dilakukan penambahan NaHCO3. Tujuannya meningkatkan kadar CO2 dalam air sehingga gelembung gas yang dihasilkan mengalami peningkatan atau lebih banyak daripada rangkaian A. Rangkaian C ditambah NaOH. Tujuan penambahan NaOH adalah mengikat kadar CO2 dalam air sehingga gelembung gas yang terbentuk mengalami penurunan atau lebih sedikit dari rangkaian A. Jadi rangkaian percobaan yang menghasilkan gelembung gas paling banyak adalah rangkaian B. Nah, demikian tadi pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pembahasan soal yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti Asmagama Channel. Tuliskan di kolom komentar jika kalian menghendaki pembahasan soal baik itu materi IPA maupun materi yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti Asmagama Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.